Jadi mari sekarang kita telusuri kembali bagaimana dan dari mana kita berasal sekarang, agar kita tahu dari mana kita berasal dan agar bisa pulang ke tempat asal kita setelah nanti kita meninggalkan dunia ini, agar tidak tersesat. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Jadi kita akan bisa mengambil hikmahnya dari kejadian tersebut tentang awal penciptaan makhluk, karena penting untuk kita ketahui bersama supaya kita tidak tersesat di jalan ketika nanti atau kita saat suluk kepada Allah, ketika nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat kita berasal. Saya mengambil referensi untuk pembahasan ini dari kitab Sirrul Asror, karena di sana jelas sekali dan cukup komplit tentang pembahasan awal penciptaan makhluk dalam ilmu makrifat atau ilmu makrifat mengenal Allah. Di dalam kitab tersebut, yang punya kitabnya untuk saudaraku yang diawali dengan i'lam wafaqakallahu lima yuhibbu, yang itu ya. Nah, akan kami langsung terjemahkan saja agar mudah untuk dipahami. Itu yang berarti i'lam, itu ketahuilah. Wafaqoka, semoga engkau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicintai dan diridhoi oleh Tuhan. Nah, makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia diciptakan daripada cahaya jamal Allah, sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi yang artinya, aku ciptakan Ruh Muhammad dari cahayaku. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama diciptakan oleh Tuhan ialah ruhku, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan ialah cahayaku, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan ialah kalam, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan ialah akal. Jadi ruh, cahaya, kalam, dan akal. Nah, di sini di akhir kalimatnya berbunyi fal muradu minha sayun wahidan, bahwa hakikatul Muhammadiyah walaupun banyak nama, ruh, cahaya, kalam, dan akal, pada dasarnya itu adalah satu, yaitu hakikat Muhammad. Nah, satu persatu ya sahabat tilawah, semuanya kita pahami. Jadi yang awal diciptakan itu namanya adalah hakikat Muhammad. Nah, sekarang kita lanjut lakin sumia. Nah, hakikat Muhammad tersebut diberi nama lakin sumia nur likaunihi hafian anidulumat. Hakikat Muhammad tersebut diberi nama nur atau
atau disebut nur karena bersih dari segala kegelapan yang menghalanginya. Sebagaimana firman Allah, telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah. Hakikat Muhammad disebut juga akal tadi ya, karena ia yang menemukan segala sesuatu. Hakikat Muhammad itu kan disebut kalam karena ia menjadi sebab perpindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu dari alam lahut, atau pengetahuan yang tertulis istilahnya. Jadi ruh Muhammad itu kenapa dikatakan ruh yang termurni sebagai makhluk sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, aku dari Allah dan makhluk lain dari aku. Nah, seperti itu. Wa khalaqallahul arwah kullaha minhu. Nah, lanjut ke sana. Ini yang artinya Allah Subhanahu wa taala dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh ini di alam lahut dalam bentuk yang baik, bahkan yang terbaik, yang hakiki. Itulah nama seluruh manusia di alam lahut. Alam lahut adalah negeri asal. Setelah 4.000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad tadi, maka Allah menciptakan aras. Nah, dari nur Muhammad, begitu pula seluruh makhluk lainnya. Ini diciptakan dari nur Muhammad. Nah, setelah itu suma warodat al-arwah ila darki asfal. Nah, setelah itu selanjutnya ruh-ruh diturunkan ke alam yang terendah, dimasukkan pada makhluk-makhluk yang terendah, yaitu jasad. Sebagaimana firman Allah, kemudian aku turunkan manusia ke tempat yang terendah. Prosesnya turunnya itu adalah setelah ruh diciptakan di alam lahut tadi. Nah, maka diturunkan ke alam Jabarut dan dibalut dengan cahaya Jabarut bagai pakaian antara dua haram lapis, dan kedua ini disebut ruh sultani. Nah, selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut. Nah, di sana dibalut dengan cahaya malakut yang disebut ruh rohani. Nah, kemudian diturunkan lagi ke alam mulki dan disebut dengan cahaya mulki. Ini berada di lapis terendah, lapis keempat, yang disebutnya ini ruh jasmani. Nah, setelah itu di lapis keempat summa khalaqallahu al-ajsadi minha. Dari sana selanjutnya Allah menciptakan badan atau jasad dari mulki atau bumi. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dari bumi aku ciptakan kamu, kepada bumi aku mengambilkanmu, dan dari bumi pula lah aku mengeluarkanmu. Setelah terwujud jasad, maka Allah memerintahkan ruh agar masuk ke dalam jasad, dan ruh masuklah ke dalam jasad. Ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi, kuciptakan ruh dariku ke dalam jasad.
Nah, setelah itu falam ta'alaqat al-arwah wa ansat fil ajsadi. Setelah itu ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang berada di dalam jasad, ruh lupa akan perjanjian awal di alam lahut, yaitu perjanjian alastu birobikum. Nah, di sini yang sering kami bahas di video-video ini, yang suka kami kasih judul "Jangan Terkejut" atau "Anda Akan Terkejut". Nah, karena ini saya itu tahu dari sini dan sinkron dengan apa yang dispiritualkan ketika suluk. Jadi benar, ya, Engkau adalah Tuhanku dahulu itu. Kita sudah mengadakan persaksian, ya, perjanjian awal istilahnya. Karena ruh lupa pada perjanjian awal, maka ruh tidak dapat kembali ke alam lahut, ke tempat awal. Nah, ini ditakutkannya itu seperti ini. Jika kita tidak makrifat kembali, ya, ini adalah ilmu makrifat tingkat tinggi. Dengan kasihnya Tuhan menolong mereka dengan menurunkan, ya, kitab-kitab samawi seperti peringatan tentang negeri asal bagi mereka. Sesuai dengan firman Tuhan, firman Allah, berikanlah peringatan pada mereka tentang hari-hari Tuhan, ialah hari pertemuan antara Tuhan dengan seluruh arwah di alam lahut. Nah, lain halnya dengan para nabi, mereka datang ke bumi dan kembali ke akhirat, badannya di bumi, sedangkan ruh intinya berada di negeri asal karena adanya peringatan ini. Dan sangat sedikit orang-orang yang sadar dan kembali serta berkeinginan untuk sampai kembali atau berpulang kembali ke alam asal. Nah, di sini sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita pentingnya bermakrifat kepada Allah, suluk atau pendakian, ya, untuk kita kembali ke alam asal. Karena panjang prosesnya itu, karena ya seperti ini penciptaannya, mulki, malakut, jabarut, dan lahut. Itu kita akan istilahnya terjelajah, ya, di dalam pendakian, tapi tidak sebagaimana yang kita bayangkan, seperti lorong waktu gitu misalnya, ya, atau menjelajah waktu seperti kita menjelajah alam-alam, bukan seperti yang kita bayangkan, ya, buktinya. Nah, intinya kesadaran tertinggi saja, ya, ingat kepada Allah dan tahu asal kita dari sana. Nah, maka dengan sendirinya alam-alam seperti mulki, malakut, jabarut akan teraplikasikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, kegiatan beribadah maupun kegiatan di luar ibadah. Itulah sahabatku, pentingnya kita kembali ke alam asal, awal penciptaan makhluk di dalam ilmu makrifat. Karena ini ilmu makrifat tingkat tinggi tentang awal penciptaan makhluk. Ini penting di dalam ilmu makrifat agar kita bisa berpulang ke asal, mulih kajati, mulang ke asal. Jadi karena sedikitnya manusia yang mampu
kembali ke alam asal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kenabian kepada Ruh Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup, penunjuk jalan dari kesesatan ke alam terang. Nah, ini ilmu makrifat tingkat tinggi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia diutus para rasul untuk mengingatkan mereka yang lupa dan membuka hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan jamal Allah yang ajali, sesuai dengan firman Allah, katakanlah, ini adalah jalanku. Aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas. Aku dan para pengikutku, Nabi bersabda, para sahabatku seperti bintang-bintang. Mengikut yang manapun kamu akan mendapat petunjuk. Nah, di sini sahabatku, sahabat tilawah semuanya, ilmu makrifat ini ya, jadi di sini seolah-olah memberi khobar kepada kita semua. Kita harus berpikir lebih dalam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makna yang barusan diberitahukan ini ya, sebuah khobar, semuanya menjurus kepada bahwa manusia seharusnya kita harus bisa kembali ke alam asal. Maksudnya supaya harus berusaha sekuat mungkin, tapi jangan lepas dari ajaran Rasulullah yang diajarkan kepada kekasihnya, seperti para sahabat, tabi'in, ahli sufi, dan kekasih lainnya yang langsung mendapatkan pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang rupanya sudah agak jarang mungkin sekali untuk memperhatikan hal ini. Yang diinginkan ya bayangan surga keduluan dengan ajaran surganya, atau istilahnya ujroh atau pahalanya langsung, sehingga lupa kepada intinya atau proses yang penting, yang padahal ilmu makrifat inilah yang lebih penting, karena awaludini makrifatullah, awal-awalnya beragama kita harus makrifat dulu kepada Allah. Nah, untuk seluruh manusia, karena kalau kita nanti setelah mati, ruh kita tidak bisa pulang ke alam asal, itu yang dinamakan tersesat. Nah, tersesat itulah yang akan masuk neraka. Maka dengan ini mari kita sama-sama mentafakuri dan mengingat kembali, mempelajari ilmu makrifat. Ini channel Tilawah Semesta spesial ilmu makrifat buat para sahabat semuanya, agar bisa lebih memperdalam lagi ilmu agamanya, supaya kita semua bisa mawas diri. Nah, apakah kita sudah mentafakuri hal ini? Apa belum? Kalau memang belum terpikir tentang hal ini, ya sekarang mari kita sama-sama berusaha di waktu kita masih hidup ini,
karena sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sebab jika nanti di nanti-nanti kita tidak akan mengetahui kapan kita dicabut nyawa, dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pentingnya ilmu makrifat. Ilmu makrifat tingkat tinggi. Hampir semua manusia di bumi ini tidak mengetahui kapan kita meninggal. Nah, maka dengan inilah kita alhamdulillah kita akan menganalisa hadis-hadis Rasul yang bisa mengetahuinya, karena di dalam hadis-hadis beliau ada sebuah kata-kata rumus dan penjelasan juga agar kita bisa makrifat kembali, agar kita bisa berpulang ke tempat asal. Nah, hati kita dengan ini akan merasa terpanggil, yang mungkin kebanyakan hal ini belum banyak terfikirkan. Bisa jadi mungkin karena terlena dengan bahasan-bahasan tentang surga langsung maupun tentang nerakanya. Jadi kita semuanya lupa tentang hal ini. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah kitab Sirrul Asrar, kami menemukan sabda Rasul yang berbunyi, wasiratu min ainir ruh taftahu fi makomi fuad. Nah, ini pada ayat ini dijelaskan bahwa Nabi mengajak semua manusia kembali kepada Allah dengan pandangan yang jelas, yang di dalam Al-Quran itu istilahnya basiroh, yang artinya adalah pandangan gitu ya. Nah, dari ruh yang asli yang terbuka pada mata hatinya para aulia. Nah, basirohnya lain halnya dengan ilmu laduni atau ilmu batin ya. Ilmu yang langsung dari Allah sesuai dengan firman-Nya, kepada dia kuberikan ilmu yang langsung dariku. Nah, untuk menghasilkan basiroh ini manusia mengambilnya dari ahli basiroh dengan mengambil talqin biasanya, atau ya pokoknya berguru lah langsung kepada ahlinya yang disebut wasilah atau mursid dari seorang wali dan lain sebagainya yang dapat menunjukkan ya tentang hal ini, diantaranya alam lahut. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mau ditunjukkan kepada basiroh tersebut, sedangkan wali mursid yang dimaksud kami tidak tahu misalnya, atau sekarang sudah tiada. Nah, ini memang benar. Sekarang untuk saat ini wali mursid agak susah untuk ditemukan. Tapi kita jangan putus asa, karena ada keterangan yang menunjukkan pada kita semua yang sudah pada mafhum ya, yang dengan istilah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, namun di sini ya harus sedikit hati-hati lah, karena tidak semua ulama yang bisa menunjukkan hal ini. Yang jelas pasti ada yang masih bisa menunjukkan hal ini. Kita harus berusaha sekeras mungkin, yang dikatakan wajihadu fisabilillah yang itu ya. Ini untuk menemukan petunjuk agar kita bisa makrifat kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, di surat Al-Maidah ayat 35 di sana berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, di sini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada seluruh manusia di dunia ini supaya berusaha keras. Ya, di dalam berusahanya ini kita harus hati-hati supaya berusaha di jalan Tuhan, karena tidak semua berusaha di jalan Tuhan. Nah, jadi jika dikaji ya dengan teliti, ini mengandung unsur ya, kita harus berusaha di jalan Tuhan yang emang harus mencari terus petunjuknya. Ya, artinya kita harus terus mempelajari ya tentang ilmu kemakrifatan agar kita semua bisa kembali ke alam asal. Nah, alhamdulillah di video ini sudah kami bahas untuk kembali ke alam asal di video-video sebelum ini secara jelas, detail dari awal penciptaan ya terus sampai ke terendahnya, ke level terendah. Ini bermaksud agar kita tahu harus kemana ya untuk suluknya, untuk ambahan rohani kita, termasuk untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, makrifat kepada Allah sudah juga kami bongkar ya. Bahkan dicontohkan, dikasih contoh agar kita bisa terus makrifat kepada Allah dalam situasi apapun dan dimanapun. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semuanya, itulah ya yang menjadi sebab diperintahkannya kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengerti dan meneliti tujuannya, pasti kita tidak akan mengeluarkan fitnah di kalangan masyarakat ya, bahwa pentingnya ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini cuma istilahnya i'tibar atau peringatan ya, betapa pentingnya kita harus bisa kembali ke alam asal ya, alam rububiyah. Ya, gimana caranya kembali ke alam asal? Ya intinya agar tidak istilahnya pusing di kepala kita. Asal kita itu dari Allah. Ya berarti kita kembali ke alam asal itu intinya kepada Allah. Nah, jika kita adalah seorang pendaki, penjelajah, ya ada istilahnya makom-makom, mulki, makom malakut, jabarut, dan lahut. Nah, jika itu pun ya pada dasarnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita bergerak, apapun yang terjadi, yang kita lihat, apapun, itu semuanya tinggal kita kembalikan ke alam asalnya, ke Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya min Allah, dari Allah, billah, oleh Allah, lillah, dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kembali ke alam asal, ilmu makrifat tingkat tinggi